Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Bersama saya Tubagus Sandi Purwa atau Randi dalam bincang eksklusif. Kali ini di episode perdana, ini kebetulan banget nih, ini adalah sebuah momentum hari spesial di mana mungkin seperti rasanya menjadi hari lebaran bagi saya. Bisa berdampingan langsung dengan Bapak Yudi Aprianto. Assalamualaikum Pak Yudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Relax aja Pak Yudi. Ya, Kayak agak deg-degan gitu. Tapi sejujurnya Pak Yudi ya, ini pertama kali kita jumpa ya Pak Yudi. Ya betul. Pak Yudi ini pertama kali kita jumpa dan mungkin banyak yang sepertinya sudah tahu sosok Pak Yudi, namun nggak sedikit juga Pak Yudi ya yang Betul. mungkin belum tahu juga sosok Pak Yudi. Nah untuk FYI aja nih untuk anda semua yang mungkin tidak tahu sosok Pak Yudi, ini adalah presiden klub dari Cilegon United FC atau The Volcano lah sebutannya ya, atau Cilegon United ya. Wong Cilegon semuanya pasti pada kenal lah kayaknya. Pada tahu. Pastinya pada tahu kayak gitu. Nah, ini menjadi presiden klub juga di mana memang ini juga nanti kita bakal ngobrol ya Pak Yudi ya Siap. seputar Cilegon United dan gak cuma Cilegon United aja lah Pak Yudi. Saya juga pengen mengenal lebih dalam gitu tentang Pak Yudi seperti itu Pak Yudi ya. Siap. Bahwa kita relax saya santai hari ini. Dan Pak Yudi gimana kabarnya hari ini? Ya alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah Dengan sehat. Bang Angga sehat. Alhamdulillah saya sehat nih. Saya sih pengennya minum sebetulnya Pak. Cuman sedang berpuasa ya. Jadi harus kita tahan. Kita tahan kayak gitu juga. Saya juga nggak enak nih, masih lagi puasa nggak dijadiin apa-apa kayak gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa lah Pak Yudi ya. Aman-aman. Semoga puasa lancar juga Pak Yudi ya. Amin, amin. Amin. Pak Yudi ini menarik juga nih. Saya dari dikasih tahu kawan saya nih ya, Andre Cincai. Dikasih tahu Pak Yudi juga adalah seorang mantan pemain dari Perserang Pak Yudi ya. Ya. Tahun berapa tuh waktu itu Pak Yudi? Tahun 94, 95, 94, 96. 95, Ya. 96, Ya. sekitar 3 tahun. 3 tahun. Ya. Baik, ketika Pak Yudi bermain, Pak Yudi ingat nggak kalau saya lahir tahun 96? Enggak sih ya. Enggak tahu ya Pak Yudi ya. Tapi Pak Yudi, ini memang sebetulnya hobi di dunia sepak bola kah Pak Yudi? Iya, sepak bola adalah passion saya, hobi saya. Sejak kecil saya sudah sudah bergelut dengan sepak bola, sudah hobi dengan sepak bola. Sudah hobi dengan sepak Seperti bola. itu, iya. Iya betul sih. Tapi memang kayaknya kalau laki-laki tuh kalau nggak suka bola tuh kayak nggak afdol ya. Iya, Kayaknya betul Pak Yudi juga, ya. Paling minimal pernah main dan suka mainnya aja. Paling kayak gitu. minimal menonton. Paling minimal menonton. Betul. Tapi kalau Pak Yudi sepak bola, tim sepak bola Pak Yudi, kesukaan Pak Yudi di Indonesia dan di luar negeri lah. Di Indonesia Cilegon United, di luar negeri Pasti. Chelsea. Oh di luar negeri Chelsea. Oh Chelsea. Kalau saya MU Pak ya. Oh. Cuman Chelsea sama MU sekarang memang sedang lagi ya seperti itu ya, terpuruk lah sebetulnya. Kebetulan anak nomor 2 saya beri nama Chelsea. Oh ya serius? Iya, serius. Oh, saking sukanya sama Chelsea. Iya. Oh, siapa sih sosok yang disukain dari Chelsea-nya? Kan biasanya ada tuh Iya. jagoan di Chelsea tuh. Ada Lampard. Drogba, di situ Drogba. ada pelatihnya juga Mourinho. Oh Mourinho Gitu ya. suka. Oh, oke. Sang oke. arsitek yang saya. Asik arsitek. Iya. Saya juga suka sih. Chelsea itu ketika momennya sama Mourinho itu jadi salah satu momen yang saya suka untuk nonton bola sih waktu itu. Betul. Karena terasa kelas aja sih dulu zamannya masih di Chelsea. Cuma sekarang Mourinho kayaknya kehilangan sentuhan. Kehilangan kayaknya. sentuhan. Dan kehilangan kasih sayang. Tapi masih suka nonton bola nggak sih Pak? Every day, every week. Kalau ada serius? kesempatan saya selalu nonton. Di Liga Eropa. Liga Eropa semua Liga. Liga Indonesia juga lagi ada Piala Menpora, ya saya menikmati juga tontonan itu. Betul. Tapi kalau Pak Yudi memang kayaknya semua sepak bola suka lah ya. Ya alhamdulillah saya nikmati lah. Selain sepak bola apa sih Pak Yudi sukanya? Ya sepak bola dan bekerja lah, bisnis itu usaha saya. Ya setelah saya lelah bisnis saya sepak bola. Balik Sudah. lagi. Ya, Balik lagi. bisnis, sepak bola, rumah itu aja. Oh segitiga itu aja. Segitiga aja. Segitiga. Oke. Nah ini kita langsung back to the topic maksudnya ya. Ini agak belibet jadinya. Pak Yudi ini seputar Cilegon United sih Pak Yudi ini ya. Ini Pak Yudi juga menjadi presiden klub dari Cilegon United FC. Nah kalau boleh tahu sendiri Pak Yudi sebetulnya sejak kapan sih Cilegon United berdiri ini Pak Yudi? Iya, terima kasih Bang Angga atas waktunya. Saya jelaskan sedikit panjang tentang perjalanan pendirian Cilegon United semenjak dilahirkan gitu ya. Iya boleh. Di pertengahan tahun 2012 itu tepatnya di Stadion Krakatau Steel. Krakatau Steel. Ya, kita ada setiap hari Minggu itu ada Sunday Morning Soccer. Sunday Morning Soccer. Jam 6 pagi sampai jam setengah 9 Setengah pagi 9. lah. Oh itu enak tuh ya. Ya, emang pemain ya bola. olahraga pagi lah. Iya.
di usia-usia yang sudah di atas 35, 36 kita selalu latihan Oh iya. untuk Untuk kebugaran. menjaga kebugaran, betul. 2012 di pertengahan tahun gitu. Saya kok lupa tahunnya di bulan apa. apa? Saya setelah saya rehat berolahraga, ya kira-kira jam 9 pagi saya ada rekan saya saudara Mahpudin, ada Asari dan juga saudara Rudi Ahmid. Kita berbincang-bincang lah tentang sepak bola Cilegon gitu. Gimana sepak bola Cilegon gimana. Dan sebelumnya pun saya pernah berkecimpung di PSKS pada saat itu. PSKS. Saya sudah investasi juga uang untuk klub itu. Akhirnya manajemen Krakatau tidak setuju, tidak approve untuk menjalankan kompetisi. Saya tidak tahu alasannya seperti apa. Oke. Nah, dari situlah akhirnya kita bicara. Saya dengan Boy, saya panggil Mahpudin ini Boy dulu. Oh, Boy. Boy, wah, kenapa Krakatau Steel bubar gitu kan? Ya kayak gini, nggak tahu juga kayak gini. Akhirnya tawarin dia, ayo kita bikin klub. Berani nggak bos? Ke saya. Serius? Serius dia, berani nggak? Ya berani aja. Saya bilang begitu. Berapa kosnya? Ya udah nanti kita tanya ke Pak Joko Driono. Nah, akhirnya kita apa nama klubnya? Kita berbincang situ berempat itu. Saya, saudara Rudi Ahmid, saudara Mahpudin dengan Asari. Apa? Cilegon inilah, Cilegon itulah, Cilegon ini. Akhirnya saya punya pemikiran, ayo gimana kalau kita pakai Cilegon United? Itu bagus sih. Apa artinya gitu kan? Saya bilang United itu kebersatuan, persatuan, perkumpulan satu kebersatuan antara semua orang Cilegon gitu kan. Pada saat itu saya berpikiran, akhirnya teman-teman, ayo kita cobalah. Gitu. Nah setelah pulang, malam harinya saya ke rumahnya Pak Joko Driono. Itu belum terbentuk, ke rumahnya Pak Joko Driono malam-malam. Saya itu masih wacana tuh ya, masih wacana. Saya meminta arahan seperti apa sih? Saya minta gambaran. Betul. Seperti apa sih membuat klub sepak bola gitu kan. Malam itu setelah Bada Isya kita berangkat. Saya, Mahpudin dengan Asari bertiga. Saya kalau nggak salah kita bertiga itu. Saya bicara di rumah Pak Joko di Palem Hill pada saat itu tidak jauh dari Stadion Krakatau Steel. Ya kita bertemu dengan Pak Joko. Ya saya utarakan keinginan saya gitu kan. Dan beliau kaget dan berdiri pada saat itu. Yud, kamu punya uang berapa? Kalau ngurusin bola itu gunung kamu lihat tuh. Uang bergunung-gunung habis. Saya sempat kaget pada saat itu. Pak, saya cinta dengan sepak bola. Kebetulan saya baru pulang dari Qatar pada saat itu. Saya dulu juga saya kan kerja di Qatar gitu di luar di Dolphin Energy. Ada Pak sedikit coba kalau ini bisa ya siap, kamu harus siap segala-galanya. Keluarga harus kamu siap, kamu tinggalin. Iya betul sih. Ya sepak bola itu totalitas dan integrity lah di situ. Betul. Total yang paling penting. Ya kalau siap aku bantu pada saat itu. Coba pada saat itu Pak Joko kurang begitu yakin lah saya. Tapi kita punya keyakinan kita bisa. Pada saat itu kan. Ya kita pulang. Ya akhirnya pada saat itu saya juga ada satu lagi namanya Saudara Agus. Karena instruksi dari Saudara Rudi Ahmid, ajak Agus Effendi karena dia dekat dengan Krakatau Steel untuk pinjam stadion. Pada saat itu saya juga tidak ada channel untuk pinjam lapangan. Akhirnya kita gandeng lah untuk berkumpul. Di malam itu ada Agus, kita diskusi lah. Ya akhirnya pada saat itu kita buatlah. Pada saat itu kita belum buat kayak semacam anggaran dasar atau apa. Kita berjalan menggunakan suatu surat permohonan kepada PSSI dan dulu Pengprov namanya. Ada Pak Hamzah, saya masih ingat pada saat itu di Pengprov Pak Hamzah, Pak Satim dengan Pak Imik ya saya lihat dulu di Tangerang ya kita pada saat itu. Ya kita lakukan itu. Registrasi untuk menjadi anggotanya Asprov. Dulu sekarang Asprov, dulu masih Pengprov. Di approval lah. Akhirnya ya kita berkompetisi itu di liga di divisi 3 tahun 2012. Itu regional Banten. Alhamdulillah di 2012 itu ini singkat cerita ya. Akhirnya kami juara lah di situ. Langsung juara. Yang notabene itu banyak pemain lokal, ada 1-2 pemain dari Serang kita hire. Tapi 8, 9, 10, 11 12 pemain itu asli dari kota daerah. Yang dilatih oleh Saudara Eli Suheli pada saat itu. Dan mesnya pun itu di rumahnya Eli Suheli pada saat itu. Rumah karena saya tidak ada pilihan, hotel juga cukup mahal pada saat itu. Dengan Krakatau Steel juga belum ada komunikasi intens lah. Akhirnya saya putuskan untuk rumah Suheli untuk
mes sementara lah. Oke. Itu cukup lama juga di situ. Oh, cukup lama. Cukup lama artinya selama regional. Iya, berjalan Dan juga di pada saat menginjak ke divisi 3 nasional pada saat itu. Oke. Karena pada saat kita di regional juara 2012, di 2013 sekitar Januari Februari kita bertanding di nasional untuk divisi 3-nya. Kebetulan kita lolos otomatis karena kita menempati posisi 6 pada saat itu. Pada saat kita per 8 final kita kalah oleh Uni Bandung pada saat itu. Oke, saat itu. Pada saat itu. Terus masuknya sebetulnya cukup panjang ya sebetulnya, apa dari awal prosesnya sampai dengan ikut kompetisi, dan malah ini yang bikin menarik nih Pak Yudi, yang tadi saya dengar adalah bagaimana nyata tercetus dengan sedemikian perasaan kasih sayang kayak sebutannya ya. Terus tiba-tiba jadi klub dan terus dia ACC dan cuma dalam jangka waktu yang sedikit itu sudah bisa langsung menjuarai divisi 3 waktu itu. Betul. Dan prestasinya selain dari juara divisi 3 sampai sekarang apa aja sih? Nah, sebelum saya bicara lebih jauh, jadi begini, biar publik juga ada kadang-kadang opini kan. Iya. Cilegon United didirikannya oleh wali kota. Wah, ada di suatu iya. perkumpulan. Ini opini ya, mungkin Iya. opini. Kita diundang di Pemda atau di rumahnya wali kota sebagai pimpinan sidang. Oke, Yudi, oke ini tidak seperti itu. Jadi kita mendirikan klub, melahirkan klub itu sedangkan anggaran dasar belum jadi. Iya. Jadi anggaran dasar itu kalau bisa Anda lihat itu di 2013 di tanggal 18 Februari. Nah, itu tercetusnya. Begitu kita sudah juara divisi 3 regional Banten. dan lolos ke Liga 2 nasional. Ya. Itu pada saat itu legalitas anggaran dasar belum saya buat. Kita buat setelah kita sudah masuk ke nasional. Karena itu legalitas dari PSSI yang dibutuhkan pada saat itu. Iya. Jadi tolong dipahami juga. Jadi pendirian Cilegon United itu tidak serta-merta kita berkumpul dulu dengan wali kota, dengan siapa, dengan siapa baru kita. Wali kota pada saat itu saya tidak kenal dengan Pak Iman. Dengan Pak Iman Aryadi pada saat itu saya tidak tahu gitu. Ya karena saya kecintaan aja kan. Jadi pada saat begitu lolos mungkin di koran sudah booming. 2012, 2013 akhirnya kami dipanggil menghadap Pak Iman pada saat itu. Ya, ditanyalah visi-visinya apa. Terima kasih Anda telah mengangkat nama Cilegon, ya kan? Yuk Pak, sama-sama Pak. Karena saya hobi. Yuk, kita bangun sepak bola. Siap Pak. Ya konsep-konsep seperti apa, ya kan? Seperti itu. 2012 ya kami dibantu oleh pemerintah daerah, dibantu untuk di divisi 2 nasional pada saat itu. Divisi 2 nasional. 2 nasional itu diikuti hampir ya 80 sampai 86 tim pada sekarang se-Indonesia. Ya, kita persiapan di bulan saya 3 bulan persiapan, bertanding ya kurang lebih hampir 9 sampai 10 bulan pada saat itu. Nah, yang menariknya ya saya coba hire Bambang Nurdiansyah. Ya. Jadi yang paling penting adalah pada saat itu juga ada yang menyebutkan dewan pendiri itu ada 4. Pak Wali Kota, saya, Saudara Rudi Amit, Saudara Agus, itu salah. Oh, salah. Iya, pada saat itu pada tanggal 18 itu di kantor saya kok. Enggak ada Pak Wali, enggak ada siapa. Jadi saya panggil Saudara Agus sama Saudara Rudi, ya kan, untuk datang ke kantor hari Senin itu pagi. Ayolah teman-teman, kita buat anggaran dasarnya. Ya, sudah, masukin Pak Agus, Pak Rudi, saya sama Gita saya bilang. Nah, nanti masukin Pak Iman sebagai ketua dewan pembina. Saya bilang apa itu? Ya sebagai penghargaan saya. Karena saya melahirkan klub Cilegon United ini di kota Cilegon. Pak Iman nggak tahu sama sekali tentang anggaran dasar itu. Jadi anggaran dasar itu saya buat sebagai pedoman saya berorganisasi, gitu kan. Betul. Jadi tolong juga ada opini-opini yang salah, saya luruskan gitu kan. Betul. Jadi anggaran dasar ini kita buat setelah Cilegon United juga menjuarai. Tidak sebelum kayak tim lain sebelumnya ada rapat dan biaya juga saya keluarin itu divisi 3 regional sampai nasional saya siapkan semua. Betul. Ya bisa dibilang sebetulnya memang Pak Yudi adalah pendiri awalnya banget lah. Gitu. Awal banget, saya yang mendirikan, saya melahirkan namanya juga. Logo juga awalnya juga Saudara Agus yang memberikan lambangnya awalnya agak lucu lah Cilegon United itu. Oke, gimana? Boleh Kak? Gimana? Kayak semacam pelangi gitu kan. Oh ya? Aduh, saya bilang saya disuruh dengan Pak Joko. Pak, saya kurang puas ini Pak dengan logonya Cilegon United gitu kan. Akhirnya kami berdua mendesain dengan Pak Joko. Pak Joko dia adalah saksi hidupnya lah. Mendesain Pak Joko dibantu karena beliau itu salah satu
apa ya, yang paling mengerti tentang sepak bola. Saya banyak belajar dengan beliau, ya kan. Di 2013 saya dibantu pemerintah. Pada saat itu Pak Iman total membantu, Pak Iman luar biasa lah membantu. Saya di situ Cilegon United menjuarai divisi 2 nasional 2013 itu tanpa terkalahkan. Ya, pemainnya juga saya amatir, tapi laganya rasanya udah profesional. Pelatihnya saya ambil Bambang Nurdiansyah. Pemainnya juga yang sudah punya pengalaman bertanding di Liga 1 di divisi 1 pada saat itu, ya kan. Alhamdulillah kita sempurna tanpa terkalahkan. 2013. Di musim berikutnya kami juga dibantu juga, tapi tetap saya juga mengeluarkan uang juga, tetap dibantu ya karena saya membawa nama Cilegon. Cilegon membantu promosi. Saya promosikan Cilegon. Yang terangkat kan pada saat itu Cilegonnya, bukan Yudinya. Yudi hanya di belakang layar, wali kotanya yang terangkat. Wali kotanya Bapak Iman Aryadi, Cilegon United yang terangkat. Seluruh antero Indonesia tahu. 2013 saya omongin juga, Pak, kalau Bapak mau bantu saya bisa lagi. Siap, ayo. Percaya pada saat itu Pak Iman dengan saya. Saya coba Bambang Nurdiansyah, kita naikin lagi kontraknya. Kut, bantu saya Pak Bambang. Siap Pak Yudi. Pemainnya saya cari pemain yang saya suka, silakan. Hak pelatih, saya tidak intervensi untuk pemain, tapi saya kontrol semuanya. Saya kontrol kok. Hidup sepak bola itu tidak hanya duit. Waktu, tenaga, pikiran semua. 2012 sampai 2017 saya tinggal rumah saya. Saya banyak di luar daripada di rumah. Istri saya, anak saya jadi tersiksa pada saat itu karena saya punya loyal terhadap sepak bola. 2014 divisi 1 saya dibantu oleh pemerintah daerah. Itu pun sempurna juga. Dari hampir 76 pertandingan seluruh Indonesia, kita main ke Lampung, ke Muko-Muko, main Tuban, main tidak terkalahkan juga. Alhamdulillah pada saat itu kita juga juara. Jadi ada yang disebut Cilegon itu adalah bayi ajaib pada saat itu kan. Jadi 3 musim berturut-turut kita juara. Walaupun kita divisi 3-nya di regional kita nggak juara, tapi masuk udah otomatis ke karena masuk ke ini masuk klasemennya termasuknya. Oke. Promosi. Pak Yudi, boleh nanti saya mau dengar ceritanya lagi karena jujur saya merinding juga nih karena mendengar langsung ceritanya dari Pak Yudi langsung kayak gitu ya. Walaupun saya juga salah satunya adalah orang awam yang sebetulnya melihat Cilegon United tuh sering ngelihat di papan reklame segala macam, itu saya sering ngelihat. Saya sering dengar cerita dari kawan saya, Cilegon United lagi jago-jagonya nih. Saya sering dengar kayak gitu. Tapi nanti saya tahan dulu, kita nanti ngobrol-ngobrol lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Bincang Eksklusif. Terima kasih. Kembali lagi di Bincang Eksklusif dan kali ini kita masih lanjut juga bersama Pak Yudi ya. Nggak berubah kok Pak Yudinya, masih sama ya. Takutnya tiba-tiba ganti orang, ganti pemain kayak gitu ya. Ganti cadangan gitu enggak ya. Lanjut lagi Pak Yudi, tadi masih seru ya. Ternyata perjalanannya itu sebenarnya bisa dibilang lika-likunya banyak ya. Mulai dari salah perspektif orang-orang mengenai pendirian Cilegon United yang akhirnya malah menjadi miskonsepsi aja lah di mata orang-orang kayak gitu. Dan ternyata perjalanannya juga disebut sampai Cilegon United sebagai tim yang bayi ajaib kayak tadi ya. Karena memang benar juga ketika di tahun 2013, 14, 15 itu 12, 13 itu adalah momen-momen memang Cilegon United lagi berprestasi gempur-gempur ya, sampai sekarang pun sebetulnya namanya juga sebenarnya sangat mengharumkan lah kayak gitu ya, luar biasa. Ada lagi Pak Yudi tadi cerita yang mungkin sempat terpotong kayak tadi. Cilegon United itu memiliki sejarah yang panjang. Jadi ada persepsi dari masyarakat yang tidak mengerti tentang sepak bola karena saya sih memaklumi lah. Opini itu sah-sah saja masyarakat melakukan opini. Tapi yang penting buat saya adalah gimana pada saat itu saya melahirkan Cilegon itu dengan saya sendiri selaku pendirinya, sebagai orang yang melahirkan juga. Membuat saya pendiri adalah seorang yang membantu saya, membantu saya dalam menjalankan organisasi ini, ya kan? Dari perspektif hukum juga, ya kan tidak ada hubungannya secara hukum dengan pendiri. Jika seorang pendiri itu memiliki saham atau saya beri saham, baru dia bisa saya masukkan di perusahaan saya. Jadi pada intinya
di 2012, 2013, 2014 itu kita di amatir kita meraih hasil bagus. Di 2015 pada saat itu kita sudah memasuki ke fase profesional. Di mana di fase profesional itu ada legalitas dari PSSI. Klub profesional wajib ada badan hukumnya. Oh, badan hukum. Pada saat itu saya diskusi dengan Pak Wali juga. Ya, walaupun saya sebagai pemilik ya saya wajar sebenarnya tidak memberikan informasi itu tidak masalah. Tapi dari etika komunikasi karena beliau membantu saya. Ada Mbak Gita juga pada saat itu mau launching, saya omong, Pak ini harus ya just do it lah yang menurut kamu baik lakukan. Akhirnya Pak saya alihkan ke PT Cilegon Putra Mandala sebagai yang menaungi dan juga sekali membiayai gitu kan. Karena itu perusahaan saya. Karena sudah profesional juga saya harus keluarkan biaya sendiri untuk pada saat itu. Nah, disitulah mulai saya mulai total membesarkan Cilegon United sendiri. Ya kan? Tapi ada juga support dari Pak Iman pada saat itu. Pak Iman juga hobi sih. Saya nggak tahu kalau Pak Iman itu hobi sepak bola gitu. Jadi support sekali. Ada sponsor juga kita diberi. 2015 pada saat itu kita di bench ya kalau nggak salah. Karena ada kisruh antara pemerintah dengan PSSI. Jadi kita 2015 itu hanya mengikuti turnamen-turnamen kecil lah, Piala Kemerdekaan, Piala IECB, kayak begitulah. Seperti itu. Nah, mulai aktifnya itu di 2016-17 pada saat itu. Nah, itu pun kita sudah kita diri sponsor tapi nggak banyak lah. Ya kan? Pada saat itu kita dilirik sponsor. Saya belajar 2016 saya belajar gimana ini belajar untuk mengembangkan sepak bola di liga profesional. Saya belajar di 2016. Ternyata saya bilang luar biasa sulit dan luar biasa berat, gitu kan? Pasti. Ya sponsor nggak terlalu banyak, ya kan? Artinya ya saya harus keluarkan uang saya juga pada saat itu nggak sedikit juga, gitu kan? Uang yang saya keluarkan pada saat itu, ya artinya. Liga sepak bola itu di 2017 akhirnya terjadi hal yang tidak diinginkan ya. Ada musibah pada saat itu di 2017 ya kan. Ya membuat saya juga cukup terpukul lah. Terpukul dan juga musibah yang saya rasa luar biasa. Pada saat itu kita lagi bagus-bagusnya. Pada saat itu kita coba hire pelatih pada saat itu Arkan Yuri. Ya, kita pada saat itu kondisi tim lagi kondusif, lagi bagus. Itu hampir ya promosi lah ke divisi ke liga dulu liga ISL lah pada saat itu ya. Betul. Belum Liga 1 masih ISL. Ya ada musibah itu yang membuat semuanya berubah gitu kan. Ya akhirnya ya saya yang melahirkan Cilegon United akhirnya ya jujur pada saat itu ya saya difitnah semua. Ada aliran dana ke Pak Wali, ya kan ada aliran dana kemana-mana. Akhirnya kami dicek secara audit segala macam, audit forensik pun kami lakukan. Tidak ada aliran dana dari wali kota atau dari saya ke wali kota, dari sponsor ke saya atau semuanya masuk ke klub. Semua ada invoice-nya, semua ada datanya. Karena sponsor itu dia memberi sponsor tidak langsung bertermin. Begitu dia mengasih, dia minta pertanggungjawaban dari kami. Nah, itu semua ada invoice-nya. Dan kemana mereka setorkan? Ada semua ke rekening klub. Jadi semua kita ya saya sih pada saat itu berpikir biarlah saya dihina, biarlah saya dimaki, saya dipitnah, termasuk Pak Iman juga. Di masyarakat dipitnah, makan. Saya juga nggak ngerti gitu loh. Dari mana isu itu bisa muncul ya. Tapi beliaulah yang membantu saya. Ya akhirnya ya musibah. Pada saat musibah itu juga ya tim ini harus jalan. Betul. Ya kan? Ya saya harus jalani tim itu, harus saya jalani tim ini. Gimana tim ini tetap eksis lah di liga. Tapi sulit, psikis, mental kena pada saat semuanya. Itu. Pada saat kita harus 2-3 kali menang lagi untuk menuju ke final itu berat pada saat itu. Ya karena semua itu pasti pada semua dampaknya, termasuk juga saya harus tinggalkan mes, ya kan, ada surat. Saya nggak menyalahkan siapa-siapa lah, ya kan, tinggalkan mes. Akhirnya saya cari sendiri pada saat itu saya, sendiri tidak ada orang yang menemani. Saya siapkan itu. Pada saat ditinggal saya dikasih surat, banyak supporter saya dihadang di stadion. Pada saat itu saya punya keinginan, udahlah saya akhirilah sepak bola lah daripada harus begini gitu. Saya akhirilah, saya udah habis uang, habis waktu saya, keluarga saya tinggalin gitu. Apakah ini karena
saya lalai dengan keluarga saya dikasih musibah seperti ini. Gitu. Saya kadang-kadang saya introspeksi diri. Gitu. Tapi karena keyakinan teman-teman semua, saya ada gambarnya kok. Saya di sidang di stadion oleh Pak Yudi jangan sampai bubar karena mereka meminta akhirnya oke, saya coba. Mereka supporter pada tahu lah. Saya coba ya, saya bantu hidupkan tim ini sampai sekemampuan saya. Ya kan, sampai sekemampuan saya. Ayo saya jalan. Ya jalan lah akhirnya ya kan. Harus cari juga mes yang baru mes baru jauh gitu kan. Serba susah lah pada saat itu. Pada saat itu sangat sulit saya jalanin ya kan. Pada saat itu saya juga harus bolak-balik tuh, pada saat itu harus membuat surat sulit lah ke Jakarta bolak-balik saya setiap minggu saya harus lapor ke Jakarta, lapor. Sedangkan saya tidak melakukan hal-hal yang tidak baik gitu. Semua ini buat sepak bola, buat kemajuan sepak bola Cilegon gitu kan. Yang tidak tahu kan wah uangnya. Saya bilang hati-hati juga dengan ucapan, hati-hati. Betul. Karena salah Anda mengucap ini menjadi bumerang buat Anda gitu. Betul. Karena saya bekerja sepak bola adalah salah satu passion saya, hobi saya. Betul. Dan emang ternyata terlihat juga bahwasanya apa yang dilakukan Pak Yudi sampai sekarang juga pada akhirnya juga kecintaan Bapak terhadap sepak bola dan khususnya Cilegon United sendiri yang udah didirikan dari awal sampai sekarang gitu Pak. Tapi ngomongin soal tadi juga Pak Yudi segelontoran dana yang telah Pak Yudi gelontorkan gitu untuk Cilegon United FC gitu ya. Kalau boleh disinggung sedikit, seberapa banyak sih Pak Yudi kira-kira? Kalau seberapa banyak pasti banyak lah. Karena di awal juga saya kurang lebih itu hampir 700-an. Ada sih auditnya, ada juga hasilnya. Ya dibantu pemerintah juga tetap aja saya harus support kan? Gitu, tetap aja. Karena sepak bola itu tidak harus menunggu anggaran-anggaran datang karena setiap hari, setiap menit itu sepak bola pasti harus keluar duit. Ya ada pemain cedera, ada butuh vitamin, ya kan? Karena kalau masyarakat tidak tahu tuh wah besar, ternyata tidak lah. Besar anggaran sepak bola itu memang besar, apalagi di profesional. Contoh kayak Bali United sekarang di Liga 1. Berapa anggarannya? Mungkin sampai 60-70 miliar. Ya kan? Di Liga 2 ya mungkin 10%-nya lah kalau saya. Iya, Persija Jakarta, Madura United. Besar lah sepak bola itu. Mungkin yang 40-30 miliar di Liga 1 ada. Kalau saya nggak sanggup gitu. Tapi saya bisa jalanin itu. Itu dia tuh yang hebatnya sebetulnya. Itu luar biasa sekali Pak Yudi. Nah ini juga Pak Yudi ngebahas juga tadi mengenai kesulitan juga dari Pak Yudi sendiri yang sebetulnya udah dilewatin dari pendirian dan juga adanya puncaknya itu memang seperti di tahun 2017 gitu. Suka dukanya sebetulnya apa aja sih Pak Yudi yang dirasakan gitu? Sebenarnya balance sih suka dukanya. Tapi saya lebih melihatnya banyak sukanya. Ya, saya tidak bisa membangun Cilegon dari pembangunan, tapi saya bisa membantu Cilegon mengharumkan lewat sepak bola. Betul. Itu yang paling penting buat saya. Perkara diterima atau tidak ya itu resiko. Saya selalu ada di belakang layar lah. Tetap yang maju Cilegonnya dan wali kotanya pada saat itu. Saya hanya di belakang layar. Saya teringat pada 2014 begitu kita final divisi 1 di Cilegon. Saya teringat dengan Pak Iman, beliau lah salah satu aktor lah, salah satu pahlawan lah. Begitu kita final kita lawan Batang. Final di Stadion Krakatau Steel. Wah, saya lihat euforia teman-teman beliau, saya senang pada saat itu. Wah, euforia Pak Iman angkat piala, diangkat sebagai pahlawan. Betul. Saya dengan Coach Banur lagi bicara di luar. Coach terima kasih, Coach saya di agak jauh dengan Coach terima kasih Coach Banur. Coach Banur telah bawa Cilegon 2 kali juara. Coach Bandir luar biasa. Tiba-tiba kamu datang dengan bawa pialanya. Yang pada saya, Yudi, nih buat kamu. Terima kasih. Saya nangis pada saat itu. Itu masih saya ingat dengan Pak Iman. Saya betulan merinding nih. Pak, saya bilang, ini saya buat Cilegon Pak, saya nggak minta apa-apa. Yang penting Cilegon sudah. Ayo kita bangun terus sepak bola. Nah, yang perlu diingat juga 2015, saya pernah ngomong dengan beliau, Pak, bikin stadion Pak. Kita udah divisi utama Pak. Iya, betul. Iya kan? Betul. Siap, ayo. Ya. Jika bakalnya Stadion Seruni itulah Cilegon United. Mau tidak mau, suka tidak suka, itulah karyanya awal-awal ya kan? 2015 dibuat, 2016 sebelum jadi pun baru hanya rumput. Kami bebas memakai lapangan di situ. Pak, saya mau pakai stadion Pak. Oke silakan. Saya telepon. Kontraktor pada mikir kalau kita pada latihan. Ya itu yang saya alami gitu. Tapi setelah beliau tidak ada, saya tidak berani ngomong. Tapi saya tidak mau cari kambing hitam lah. Betul. Artinya kami kesulitan lah untuk berlatih setelah Pak Iman tidak ada. Ada stadion pun yang notabene untuk Cilegon buat kami juga.
kami juga kesulitan juga untuk mempergunakannya. Ya walaupun itu kondisinya belum jadi. Karena pada tahun 2016 pun baru 20-30% pun Pelaksanaannya. saya tetap bisa latihan di situ. Iya. Silakan saya tiduran di stadion. Merasakan stadionnya belum jadi lah kayak gitu ya segala macam. Oke. Pak Yudi, ini saya juga masih mau ngebahas juga mengenai pengakuisisian juga nih Pak Yudi. Karena kan belakangan ini juga lagi rame ya mengenai adanya akuisisi yang terjadi di Cilegon United FC seperti itu Pak Yudi. Nah, boleh diceritakan nggak mengenai akuisisi ini? Ya. Begini ya, sebelum saya bicara akuisisi, saya umpamakan ini. Iya. Cilegon United ini seorang laki-laki yang berusia 9 tahun. Ya kan 2012 sekarang 2021. Dia bermahkota. Dia berjuara. Tetapi dia dengan kondisi yang sangat sakit. Ya, saya seorang sebagai bapaknya yang melahirkan, melihat anak saya tidak sehat. Ya, saya coba untuk obati atau saya coba untuk upgrade dia ke arah yang baik, sulit. Betul. Karena di masa pandemi ini, saya sulit untuk menghidupi tim sebesar Cilegon United. Ya 2017, 18, 19 saya sendiri menghidupkan tim itu. Ya kan? Pada saat saya lihat, saya umpamakan ya Allah, saya bilang. Ada dua pilihan pada saat itu. Saya tidak lanjutkan dengan kondisinya degradasi dan harus didenda. Matilah anak itu. Yang kedua, pilihan saya adalah saya akuisisi, dia menjadi anak yang lebih baik. Dan sakit dia akan diobati. Kekurangan dia akan diperbaiki. Ya pada saat itu. Pada saat itu kita ada di korporasi atau di perusahaan, saya ada rapat RUPS, saya bicara dengan teman pemegang saham, dengan direksi. Saya bicara seperti ini. Saya tanya ke bendahara. Oke, ada berapa lagi uang? Nggak bisa Pak, udah minim, udah nggak bisa. Hutang cukup banyak, ya kan? Karena untuk menghidupkan itu saya juga harus pinjam sana, pinjam sini, nggak ada betul. Apakah hutang ini siapa yang mau tanggung hutang ini? Iya betul. Siapa yang mau tanggung? Saya harus bercerita ke siapa? Saya bercerita ke teman-teman saya di PSSI aja, Peri Paulus, ke Pak Haruna. Ya, pada saat saya berpikir saya harus cepat dan tegas. Apa yang harus saya lakukan terhadap anak ini, biar anak ini minimal tidak mati pada saat itu, ya kan? Ya akhirnya qadratullah, saya kenal dengan Raffi Ahmad, dengan Peri Salim, Rudi Salim pada saat itu. Tidak lama komunikasi, legalitas saya kasih, dia cek semua dia cek semua, dia ya butuh 7 hari 8 hari legalitas, kami ketemu lagi. Ya kan kita ngobrol-ngobrol, saya cerita sepak bola seperti itu, seperti ini ya. Ya akhirnya tolonglah, saya bilang Arafi, saya bilang selamatkan tim ini, ya kan. Ya akhirnya ya mereka mau, ya kan. Akhirnya booming lah. Cilegon juga terkenal kan pada saat itu kan. Harusnya masyarakat juga melihatnya sebagai apa ya? Ini langkah-langkah yang logis yang harus saya lakukan. Hal-hal yang realistis harus saya jalanin gitu. Kalau tim ini harus tidak bertanding, saya juga pasti dicemooh oleh masyarakat. Pasti, wah kenapa tidak? Kenapa tidak lanjut? Kenapa apa? Pasti itu jadi cemoohan masyarakat. Jadi ini saya selamatkan ke arah lebih baik lah. Muaranya juga kan ke timnas. Iya kan? Muaranya juga ke sepak bola nasional lah muaranya. Ya kan? Itu aja sebenarnya. Jadi nggak ada karena yang paling utama itu finansial yang sulit. Di masa pandemi seperti ini, saya harus menghidupi banyak juga karyawan saya. Ya kan? 2012 sampai sekarang karyawan saya juga hidupnya ya biasa-biasa aja. Karena uang habis juga buat Cilegon United, gitu kan? Ya jadi pada saat tanda-tanda kehancuran itu udah terlihat di 2020 pada saat itu. Pada saat ya saya siapkan tim dengan apa adanya, ya kan? Ya kondisinya saya pada saat itu sudah mulai berat juga. Di pertandingan awal home, ya saya kalah dengan Perserang pada saat itu 2-0 kan. Saya sudah berpikir, saya bilang sama Hendrik, ini udah tanda-tandanya akan kehancuran. Ya alhamdulillah pandemi datang gitu kan. Saya agak sedikit bersyukur juga, tapi ya tidak bersyukur, artinya mohon maaf. Artinya ya pandemi ini membuat kompetisi berhenti. Saya usaha saya benarkan gitu. Ya saya bayarin utang-utangnya gitu kan. Saya rasa oh iya ya ternyata berat gitu ngurus sepak bola sendiri itu. Utang saya juga harus saya bayar juga gitu. Nah di 2021 lah akhirnya bertemu dengan Raffi Ahmad, dengan Rudi Salim, dengan Ras dan
prestis juga di situ. Oh begitu. Ya. Sampai akhirnya menjadi Rans Cilegon Football Club. Ya. Dan posisi Pak Yudi sebagai apa sekarang? Sebagai badan pengawas. Badan Ya, pengawas. tentunya saya sih mengucapkan terima kasih banyak kepada pemerintah daerah Kota Cilegon. Ya, DPRD Kota Cilegon, Kadispora Kota Cilegon, KONI, PSSI, seluruh stakeholder lah, sponsor juga yang telah membantu saya dalam selama inilah dalam menghidupi Cilegon United. Tapi tentunya saya harus berpikir juga realistis gimana kehidupan nanti ke depannya seperti apa. Betul. Ya, jadi saya minta juga pengertian dari masyarakat Kota Cilegon. Nggak usah takut, sepak bola tidak akan pernah mati jika PSSI masih ada. Betul. Saya juga siap bantu lah, ya kan? Dan Rans juga bisa membantu pemain lokal Cilegon untuk bisa masuk ke Rans. Betul. Jadi tidak ada jangan terlalu ditakutkan lah. Betul. Ya, selama PSSI ada, sepak bola pasti masih ada. Betul, karena memang ditakutkan masyarakat Cilegon juga adalah dengan adanya akuisisi ini, identitas Cilegon nih kemana? Ditakutkan seperti itu mungkin ya. Banyak masyarakat yang merasa takutnya adalah pemain-pemain kita malah tidak bisa bertanding kembali dan sebagainya gitu. Oh tidak seperti itu, sejarah tetap sejarah. Beda jika sejarah itu kita tidak bertanding dan mati dengan sendirinya, tetapi kita punya sejarah, oh Cilegon ada di Rans loh, itu Iya, masih betul. sejarah sampai kapan juga. Betul. Dan juga di Google juga kita bisa lihat sejarah itu Betul. tetap ada kok. Masih nempel 2013 Cilegon juara itu tidak pernah hilang. Betul. Jadi nggak perlu takut juga daripada tim ini harus mati seperti ya kayak PSKS atau tim-tim apa ya, seperti kayak gitu kan mati dengan sendirinya. Betul. Kalau ini kan tetap ada diurus sama orang yang benar. Betul. Harusnya kita merasa bersyukur juga. Betul. Sekelas Raffi Ahmad, ya Rudi Salim mau mengakuisisi gitu. Betul. Oke, kita lanjut lagi Pak Yudi. Ini juga ada pertanyaan lainnya juga nih Pak Yudi yang pengen saya tanyakan juga ini mengenai kontribusi dari dewan-dewan pendiri juga Pak Yudi. Kan tadi Pak Yudi juga salah satunya. Nah untuk kawan-kawan yang lain seperti apa sih Pak Yudi laporannya gitu? Ya, saya jelaskan lagi kepada masyarakat umum. Jadi begini, dewan pendiri itu ada 4, saya, saudari Gita, ada Rudi Ahmid dan Agus Effendi. Dan setelah ADART itu dibuat 2013 ya Agus Effendi itu sudah tidak aktif lagi. Jadi pada saat itu kalau menanyakan gimana sih ya karena dia nggak tahu gitu. Yang masih aktif pada saat itu saya, saudari Gita dengan Rudi Ahmid. Dewan pendiri kan artinya hanya membantu saya. Ya nggak ada hubungan hukum atau klausul apapun di situ. Jadi hanya membantu saya dalam melaksanakan aktivitas dalam organisasi ini. Itu pun saya yang tentukan ini gitu. Lain halnya kalau saya tidak ada. Kalau yang saya tidak ada mungkin tim ini juga tidak akan tidak akan terwujud. Betul. Jadi pada saat 2013 saudara Agus Effendi itu sudah tidak bersama saya lagi karena mungkin ada kesibukan karena dia salah satu karyawan Krakatau Steel juga. Seperti itu. Oke, jadi ada keperluan lain juga lah intinya kayak gitu ya. Oke. Jadi secara hukum tidak ada kaitan apa-apa. Hanya membantu saya kecuali mereka memiliki saham di perusahaan yang saya miliki saat ini. Betul. Oke, tahan dulu. Nanti kita lanjut pertanyaan berikutnya soal dana ya. Akuisisi ya. Jumlah dana akuisisinya. Oke. Nah Pak Yudi, ini kan kemarin juga tadi kita sempat bahas dikit soal akuisisi yang dilakukan juga oleh Rans ya atau Raffi Ahmad kayak gitu ya. Kalau boleh tahu disinggung sedikit nih ya. Ini jumlah dana akuisisinya tuh seperti apa dan seberapa seperti itu? Sebenarnya ini rahasia dapur saya ya. Kalau totalnya berapa? Tapi saya kasih bocor sedikit lah. Boleh dong. Jadi ini tidak begitu besar, tidak yang seperti gembor-gemborkan di media sosial 300 miliar. Wah, betul. Itu luar biasa besar. Itu investasi daripada Rans untuk membangun fasilitas-fasilitas olahraga yang ada di 10 kota. Rencananya Raffi Ahmad dan Rudi Salim akan membangun fasilitas-fasilitas di 10 daerah kota ada di Indonesia. Yang akuisisi saya nggak terlalu besar, tapi yang penting saya tidak berpikir gimana saya harus membiayai tim ini di tahun berikutnya, gitu kan? Tidak besar. Itu pun terminnya pembayaran 6 kali termin. 6 kali termin, nggak langsung wah berapa, nggak besar kok, yakin nggak besar. Ya satu musim kompetisi buat saya jalani lah, itu mungkin segitu gitu kan, bisa dibayangkan. Jadi
Jadi asumsi masyarakat berlebihan, tidak lah. Yang Iya. penting saya bisa bayar hutang saya bisa kerja normal lagi lah, itu yang paling penting. Oh betul Itu betul. aja. Oke luar biasa. Kita juga ternyata tidak terasa nih Pak Yudi ya. Iya. Udah di penghujung acara aja seperti Iya, itu terima Pak kasih. Yudi. Luar biasa sekali Pak Yudi. Dan mungkin insya Allah sih saya kalau bisa sih bisa ketemu lagi sama Pak Yudi lah kayak gitu. Mungkin Iya. di lain kesempatan membahas Oke. yang lain lagi kayak gitu Siap. Pak Yudi ya. Luar biasa lah Pak Yudi. Nanti kita akan jumpa lagi. Mungkin ada harapan terakhir mungkin Pak Yudi kepada klub atau Rans yang baru ini seperti itu Pak Yudi. Ya, harapan saya yang tadi pernah saya bicarakan bahwa RAN ini akan berkembang dan maju menjadi klub profesional yang bisa berpromosi ke Liga 1 Amin. dan juga bisa membawa putra daerah dari Cilegon untuk bisa bergabung dengan Timnas. Rans Cilegon Football. Amin. Tentunya muaranya ke timnas. Timnas, betul. Amin, amin. Oke, terima kasih Pak Yudi. Luar biasa bincang-bincang kita pada hari ini. Dan pemirsa, semoga tentu saja episode berikutnya kita juga mengundang tamu-tamu spesial lainnya. Semoga saja bisa kedapatan supaya karir saya nggak di sini aja gitu. Baiklah pemirsa, kita akan jumpa lagi tentu saja di Bincang Eksklusif. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.